Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini saya Yuniar Husnul Hatimah, mahasiswi transfer dari Universitas Negeri Malang yang mengikuti mata kuliah Manajemen Humas atau Public Relation yang ada di Universitas Negeri Padang dengan nomor NIM 20002139. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai sejarah perkembangan public relation atau manajemen kehumasan baik di dunia maupun di Indonesia. Public relation adalah sebuah usaha yang direncanakan secara detail, bersifat kesinambungan, yang diciptakan untuk saling pengertian, saling memahami antara satu lembaga yang lain, dengan intuisi perusahaan, organisasi dengan masyarakat, ataupun publik internal dan juga publik eksternal. Public relation ini relatif baru untuk negara Indonesia, tetapi bukan hal baru lagi untuk negara yang ada di dunia, khususnya negara Amerika Serikat dan juga Eropa. Humas atau public relation adalah gabungan dari beberapa ilmu seperti ilmu sosial, ilmu politik, ilmu ekonomi, ilmu sejarah, ilmu sosiologi, ilmu psikologi, dan yang paling menentukan adalah ilmu komunikasi. Ilmu komunikasi ini penting karena berbagai kegiatan yang ada pada public relation adalah sebuah kegiatan komunikasi. Selanjutnya, secara ringkasnya, public relation atau kehumasan ini mulai muncul di negara Amerika Serikat pertama kalinya, yaitu pada abad ke-20. Nah, pada mulanya public relation ini muncul karena adanya kemajuan dalam berbagai bidang kehidupan. Adanya kemajuan ini merupakan sebuah kekuatan masyarakat yang bertujuan untuk memisahkan manusia ke dalam kelompok-kelompok dengan tujuan yang tidak sama. Nah, sedangkan tujuan yang tidak sama itu yang memicu adanya kerjasama pada sebuah pihak demi kepentingan bersama juga. Maka, pada saat adanya revolusi industri dianggap sebagai pemicu lahirnya public relation ini. Nah, sebenarnya public relation ini sudah ada cikal bakalnya jauh sebelum abad ke-20, yaitu pada masa pemerintahan Nabi Sulaiman. Pada saat Nabi Sulaiman, nah, jadi itu sudah ada kegiatan public relation, seperti adanya penyambutan yang dilakukan oleh Ratu Balkis terhadap Nabi Sulaiman. Nah, penyambutan yang dilakukan oleh Ratu Balkis itu dengan cara mengadakan upacara yang sangat meriah. Nah, tujuan upacara yang sangat meriah itu untuk menghormati adanya kedatangan Nabi Sulaiman, untuk memicu hubungan yang baik dengan Nabi Sulaiman, untuk membuat Nabi Sulaiman itu merasa dihargai kedatangannya oleh Ratu Balkis. Contoh yang kedua, munculnya cikal bakal public relation sebelum tahun atau sebelum abad ke-20, yaitu adanya peristiwa penyambutan Mark Antony di tepi sungai Nil yang dilakukan oleh Ratu Cleopatra. Nah, Ratu Cleopatra ini adalah ratu atau wanita yang terkenal paling cantik di dunia dengan segala keindahan, dengan segala desain yang sangat bagus. Seorang Ratu Cleopatra ini yang didefinisikan sebagai ratu atau wanita tercantik di dunia ini, dia rela menyambut Mark Antony. Dia seorang ratu menyambut kedatangan Mark Antony dengan memberikan kenyamanan, ketentraman untuk Mark Antony dan pasukan-pasukannya, dengan menyambut kedatangannya dengan kemeriahan seperti desain yang bagus, maksudnya desain penyambutan yang bagus atau acara penyambutan yang bagus. Nah, jadi pada intinya public relation ini prinsipnya adalah berfungsi untuk menumbuhkan relasi baik
antar setiap komponen-komponen yang ada di masyarakat, menumbuhkan berbagai motivasi-motivasi yang ada, dan menjadikan berbagai masyarakat itu menjadi proaktif. Nah, kelompok publik yang dimaksud dalam lembaga public relation ini adalah kelompok yang terkait dalam pelaksanaan fungsi-fungsi kehumasan atau public relation internal dan juga public relation eksternal. Sejarah perkembangan public relation yang dipelopori oleh Ivy Ledbury atau yang biasa dipanggil dengan Ivy Lee. Ivy Lee ini disebut sebagai the father of public relation atau bapak public relation sekitar tahun 1905 atau 1906. Nah, pada mulanya Ivy Lee atau bapak public relation ini berhasil menanggulangi kelumpuhan industri batubara yang saat itu hampir terjadi di Amerika Serikat. Jadi permasalahan tersebut menjadi cikal bakal munculnya public relation atau kehumasan di Amerika Serikat yang dipelopori oleh Ivy Lee ini, karena Ivy Lee ini berhasil menciptakan beberapa prinsip-prinsip yang ada pada kehumasan. Nanti saya akan jelaskan lebih detailnya. Sebelumnya saya akan menjelaskan latar belakang dari Ivy Lee ini apa sih? Siapa sih Ivy Lee ini? Ivy Lee ini atau yang disebut dengan the father of public relation adalah seorang wartawan yang pada dasarnya wartawan itu kan seseorang yang mencari berbagai berita, mencari berbagai informasi, sumber-sumber, research dari berbagai data maupun fakta-fakta yang ada di lapangan. Nah, melalui konsep keilmuan atau konsep latar belakang Ivy Lee sebagai seorang wartawan itu, ia mampu menciptakan beberapa konsep yang ada public relation dan dikembangkan dalam proses penyelesaian kelumpuhan industri batubara yang ada di Amerika Serikat tersebut. Gagasan dan pemikiran atau yang disebut dengan prinsip-prinsip kehumasan yang dicetuskan oleh Ivy Lee, the father of public relation, disebut dengan prinsip Declaration of Principle. Jadi prinsip ini diciptakan oleh Ivy Lee karena pada saat itu di Amerika Serikat terjadi beberapa permasalahan mengenai batubara tersebut. Contoh permasalahannya itu di Amerika Serikat pada saat itu terdapat batas yang sangat luar biasa antara manajemen pengambil kebijakan dengan masyarakat yang memiliki level di bawah atau yang biasa disebut dengan buruh atau masyarakat level bawah. Jadi pada saat itu pembuat produk atau pembuat kebijakan atau pelaku pembuat kebijakan itu hanya boleh dilakukan oleh masyarakat yang berada pada level atas pada saat revolusi itu terjadi. Nah, dengan adanya berbagai permasalahan tersebut, Ivy Lee ini menciptakan prinsip The Declaration of Principle yang kemudian dengan diterapkan prinsip ini, masyarakat yang pada saat itu berada pada level bawah dan masyarakat yang pada saat itu berada pada level atas mempunyai kedudukan yang setara. Maksudnya masyarakat masing-masing diberi kebebasan, diberi kesempatan dalam merumuskan dan ikut berandil alih dalam pembuatan keputusan atau pembuatan kebijakan pada public relation. Perkembangan public relation yang terjadi di dunia. Sejarah perkembangannya yaitu pada mulanya pada tahun 1865 sampai dengan 1900, tepatnya pada abad ke-19, public relation ini masih dianggap tidak mempunyai kepentingan untuk industri ataupun lembaga, suatu organisasi maupun perusahaan. Bahkan publik internal maupun publik eksternal dianggap bodoh
karena tidak memberikan pengaruh apapun dalam pengambilan kebijakan dalam suatu lembaga, perusahaan maupun suatu organisasi yang sudah saya sebutkan tadi. Kemudian public relation ini berkembang pada tahun 1900 sampai dengan 1918. Pabrik ini mulai diberi adanya informasi, dilayani pasca terjadinya revolusi industri. Kemudian pada tahun 1918 sampai 1945, public relation ini mulai diberi pendidikan dan mulai dihargai serta sudah dianggap keberadaannya oleh berbagai lembaga, perusahaan, organisasi yang notabene seorang public relation ini atau manajemen kehumasan ini dianggap memberikan masukan dan memberikan dampak secara langsung ataupun dampak secara tidak langsung terhadap lembaga, perusahaan maupun suatu organisasi yang menggunakan public relation atau manajemen kehumasan ini. Selanjutnya perkembangan pada tahun 1925 terjadi di negara New York atau Amerika, yang pada saat itu manajemen humas atau public relation ini mulai dianggap sebagai sebuah pendidikan yang ada di perguruan tinggi atau institusi pendidikan tinggi. Jadi pada tahun 1925 ini di New York sudah mendirikan lembaga perguruan tinggi atau lembaga pendidikan tinggi yang hanya dikhususkan untuk pembelajaran manajemen humas atau public relation ini. Manajemen humas atau public relation yang terjadi di dunia yaitu pada tahun 1928 terjadi perkembangan di negara Belanda. Pada saat itu manajemen humas memasuki pendidikan tinggi, minimal sudah menjadi fakultas public relation. Jadi di negara Belanda itu pada tahun 1928 keilmuan atau ilmu mengenai manajemen humas itu sudah menjadi satu fakultas khusus manajemen humas. Dan hampir seluruh jurusan itu menjadikan public relation atau manajemen humas sebagai mata kuliah wajib yang diambil. Selain itu, di negara Belanda juga diadakan berbagai macam kursus ataupun sekolah khusus yang bermutu hampir di semua sektor lembaga dan perusahaan terkait dengan ilmu-ilmu yang ada pada public relation atau manajemen kehumasan. Selanjutnya pada tahun 1945 sampai dengan 1968 public relation ini mulai terbuka dan mulai diakui keberadaannya dan dianggap penting untuk dipelajari dan dipahami ilmu-ilmu public relation-nya, sehingga mempunyai potensi besar bahwa ilmu public relation ini menjadi dasar untuk berpijak dan mengembangkan lembaga atau usaha yang dibuat. Nah, itu yang terjadi di negara Belanda. Jadi negara Belanda itu menganggap bahwa ilmu public relation ini sangat penting digunakan dalam berbagai sektor yang ada dalam kehidupan. Selanjutnya pada tahun 1968 masih sama di negara Belanda juga mengalami perkembangan pesat ke arah ilmiah karena dilakukan berbagai penelitian yang rutin dan anggapan Belanda bahwa public relation adalah ilmu yang sangat penting untuk dikembangkan. Sedangkan pada tahun yang sama, pada tahun 1968 ini terjadi perkembangan manajemen kehumasan di Amerika Serikat yang pada saat itu negara Amerika Serikat masih menganggap bahwa public relation ini adalah suatu ilmu yang hanya dimanfaatkan untuk batas dari konsep bisnis. Selanjutnya perkembangan public relation pada tahun 1968 sampai 1979.
Pada tahun ini ilmu public relation sudah mulai dikembangkan dalam berbagai aspek kehidupan, khususnya dalam suatu lembaga, suatu organisasi maupun suatu perusahaan. Kemudian pada tahun 1979 sampai 1990 sudah pada nasional maupun pada dunia internasional sudah mulai memasuki globalisasi dalam perubahan mental dan kualitas. Setelah itu, perkembangan public relation pada tahun 1990 sampai sekarang terjadi adanya perkembangan atau perubahan terhadap mental, kualitas, pola berpikir, sudut pandang, sikap, dan juga pola perilaku secara nasional dan juga secara internasional. Dengan perkembangan public relation ini diharapkan mampu membangun kerjasama yang baik pada masyarakat lokal maupun nasional dan juga internasional. Melalui perkembangan ilmu public relation ini diharapkan setiap orang mampu mempelajari berbagai bidang keilmuan, khususnya bidang ekonomi, bidang politik, bidang sosial budaya, bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, dan berbagai kebutuhan yang dibutuhkan pada era globalisasi pada saat ini. Sejarah perkembangan public relation atau manajemen kehumasan yang ada di negara Indonesia. Pada mulanya sebenarnya public relation yang ada di Indonesia itu sudah dikenal, meskipun sangat tertinggal dari negara lain. Indonesia itu mulai memasuki dan mulai mengenal serta adanya perkembangan public relation itu pada tahun 1944. Jadi pada saat itu, sebelum Presiden Soekarno menyampaikan adanya proklamasi dan sebelum dirumuskannya Undang-Undang Dasar, terjadi penundaan penyampaiannya melalui pers. Jadi penundaan itu dijadikan celah atau dimanfaatkan oleh Dewan Pers untuk menegosiasi atau menyampaikan keterangan-keterangan mengenai public relation. Nah, jadi proses negosiasi yang disampaikan oleh Dewan Pers mengenai pemilihan presiden dan perumusan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia itu sudah dianggap sebagai praktik public relation yang ada di Indonesia. Ada juga sumber lain yang menyebutkan perkembangan public relation yang ada di Indonesia, yaitu oleh M. Linggar. Nah, M. Linggar menyebutkan sebenarnya kegiatan public relation yang ada di Indonesia itu sudah dikenal sejak zaman Mataram. Nah, pada saat itu M. Linggar menganggap adanya Panembahan Senopati itu mengumumkan bahwa ia beserta keturunannya merupakan pasangan yang mendapatkan perlindungan dari Ratu Laut Selatan atau Ratu Nyi Loro Kidul. Jadi M. Linggar ini menganggap bahwa penyampaian informasi yang dilakukan oleh Panembahan Senopati ini adalah salah satu bentuk praktik manajemen kehumasan. Sejarah perkembangan yang ada di negara Indonesia, secara keontentikannya sejarah humas atau public relation yang berkembang dan muncul di Indonesia itu terjadi sejak proklamasi pada tanggal 17 Agustus 1945. Jadi pada saat itu proyek mercusuar membentuk citra dengan adanya Radio Republik Indonesia atau yang biasa disebut dengan RRI dan TVRI yang terkait dengan penyampaian proklamasi kemerdekaan negara Indonesia. Selain itu juga dibangunnya Depan, Satnet, Jubir, dan Depkominfo. Dengan adanya penyampaian proklamasi ini juga membuat munculnya lembaga-lembaga atau badan-badan yang sifatnya terkait dengan
Public Relation. Selanjutnya, pada tahun 1962, cikal bakal pembentukan manajemen humas di Indonesia secara resmi diumumkan melalui Presidium Kabinet Perdana Menteri Juanda. Nah, selanjutnya pada tahun 1967 sampai 1971, Public Relation ini mengalami perkembangan dengan terbentuknya Badan Koordinasi Kehumasan Pemerintah. Pada tahun 1967 ini juga didirikan koordinasi antara hubungan masyarakat, Departemen atas Lembaga Tinggi Negara atau yang disingkat dengan BAKAR. Nah, selanjutnya pada tahun 1972 sampai 1993 di negara Indonesia muncul public relation di kalangan profesional pada lembaga-lembaga swasta yang ditandai dengan didirikannya salah satu wadah profesi kehumasan, yaitu disebut dengan perhumasan pada tanggal 15 Desember 1972 yang didirikan oleh Wajiman Widyodiningrat. Selanjutnya pada tanggal 10 April 1987 di Kota Jakarta, di ibu kota pemerintahan Indonesia, dibentuk adanya APPRI atau kepanjangan dari Asosiasi Perusahaan Public Relation Independence. Lembaga ini dibentuk dan digunakan sebagai wadah profesi yang berbentuk organisasi dari perusahaan independence yang bertujuan untuk mewujudkan fungsi-fungsi dari public relation ini, yang adanya perilaku jujur, tanggung jawab, mempunyai kode etik dalam bertindak, jelas, dan memberikan berbagai informasi pada klien, serta mengembangkan kepercayaan umum atas kegiatan public relation kepada masyarakat, baik kepada masyarakat eksternal dan juga pada publik internalnya di suatu lembaga tersebut. Perkembangan public relation pada 27 November 1995 yang terjadi di Indonesia pada tahun ini mulai dibentuk Himpunan Humas Hotel Berbintang. Jadi pada saat itu pihak hotel atau suatu hotel itu melakukan proses pemasaran dengan menyatukan konsep dan berbagai hal yang terkait dengan bisnisnya itu menggunakan public relation atau menggunakan keilmuan-keilmuan yang ada pada manajemen humas. Jadi kesimpulannya ada 4 tahap perkembangan humas yang terjadi di Indonesia maupun yang terjadi di Indonesia, yaitu dengan adanya dengan tahap ahli public relation. Yang kedua ada tahap propaganda publicity stage. Yang ketiga tahap attitudes communication. Yang keempat ada advanced two-way communication. Jadi perkembangan public relation dalam berbagai sektor itu dilakukan melalui berbagai tahapan-tahapan yang sesuai dengan kajian keilmuan public relation. Sebagai kajian ilmu public relation melahirkan berbagai teori dan juga paradigma, termasuk juga konsep keilmuan dari public relation itu sendiri. Sedangkan perlu digarisbawahi, sebagai profesi, public relation adalah digunakan sebagai fungsi untuk kegiatan yang bersifat praktis. Dan public relation sebagai ilmu tentunya mempunyai berbagai teori-teori dan juga paradigma yang melakukan banyak bicara tentang berbagai penelitian ke public relationan yang menguji atau memverifikasi terkait dengan teori, termasuk dalam proses pemecahan masalah, proses menentukan berbagai fakta-fakta maupun temuan-temuan baru terkait dengan permasalahan-permasalahan yang dialami oleh suatu lembaga, suatu organisasi maupun suatu perusahaan, termasuk bagaimana sih
peran-peran dan penelitian-penelitian yang dilakukan oleh public relation dalam membuat berbagai program terkait dengan kebijakan yang dibuat dalam rangka perbaikan atau perkembangan suatu lembaga, perusahaan, maupun suatu organisasi. Sedangkan sebagai profesi, public relation ini dianggap sebagai seni yang digunakan secara praktis oleh para praktisi public relation dan yang melahirkan profesi-profesi lainnya. Sebagai profesi, public relation ini dianggap sebagai payung yang mencakup berbagai fungsi, yaitu fungsi komunikasi, fungsi community relation atau hubungan antar komunitas, fungsi customer relation atau hubungan antar kelembagaan, dan customer consumer affair atau hubungan konsumen, implication industrial relation atau hubungan yang terjadi di dalam industri. Sekian analisis saya mengenai sejarah perkembangan public relation yang terjadi di berbagai dunia maupun terjadi di bangsa kita sendiri yang ada di Indonesia. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di video selanjutnya.